Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragamannya. Sebagai bangsa yang besar, seperti jumlah penduduk yang sangat banyak, kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang sangat luas, serta kekayaan budaya dan bahasa yang sangat beragam. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, sekaligus juga memiliki permasalahan yang besar pula. Artinya, Indonesia di samping besar potensi positifnya, besar pula potensi negatif atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun potensi dari bangsa kita yang terkenal dengan masyarakatnya yang multikultural adalah: yang pertama, melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat, dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Dengan begitu, akan timbul rasa penghargaan terhadap budaya lain yang menumbuhkan sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural. Yang kedua, masyarakat multikultural ini dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Paham kapitalisme cenderung diskriminatif dan cenderung mengabaikan eksistensi budaya setempat. Yang ketiga, multikulturalisme merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Dengan multikulturalisme, bangsa-bangsa duduk bersama, saling menghargai, dan saling membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Yang keempat, masyarakat multikultural menganggap bahwa dengan saling mengenal dan saling menghargai budaya orang lain, dapat tercipta kehidupan yang penuh toleransi untuk terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Di samping dari keunggulan masyarakat multikultural, terdapat juga konsekuensi masyarakat multikultural di Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, konsekuensi masyarakat multikultural di Indonesia antara lain: yang pertama, masalah etnisitas. Saat anggota kelompok etnis bermigrasi, sering terjadi mereka keluar dari akar budaya etniknya karena mengadopsi nilai-nilai baru. Anak-anak anggota kelompok etnik yang merantau juga tidak bisa lagi berbahasa etnik. Tetapi mereka akan menganggap diri sebagai anggota etnik yang sama dengan orang tuanya, serta mereka akan tetap diakui oleh kelompok etniknya. Yang kedua, primordialisme. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan membentuk sikap primordial. Di suatu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Yang ketiga, etnosentrisme. Etnosentrisme tidak selalu negatif, tapi dalam hal tertentu juga bisa menjadi hal yang positif. Etnosentrisme juga fungsional karena mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan. Yang keempat, prasangka dan stereotip. Prasangka adalah cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif. Prasangka sangat potensial menimbulkan kesalahpahaman. Stereotip berkaitan dengan konstruksi image yang telah ada dan terbentuk secara turun-menurun sugesti. Stereotip tidak hanya mengacu pada image negatif, tapi juga image positif. Yang kelima, ada kelompok minoritas dan mayoritas. Jadi, kelompok yang berjumlah anggota mayoritas itu disebut dengan minoritas karena kekuasaan, kontrol, dan pengaruhnya lebih kecil daripada kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit. Yang keenam, konflik SARA. Terkait kesukubangsaan dan ras, agama sering menjadi sumber penyebab terjadinya konflik sosial di Indonesia, ditambah lagi dengan masyarakat kita yang multikultural. Yang ketujuh adalah disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar terkait masalah etnisitas. Jika tidak berhasil menghadapi dan menaklukkan tantangan itu,
Akibat fatalnya adalah disintegrasi bangsa.